Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dainah Ilahi Wahda dengan NIM 241808020 dari program studi perbankan syariah kelas D angkatan 2024. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi. Oke, di sini kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang fungsi. Sebenarnya fungsi itu apa sih atau bagaimana? Nah, di sini fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Nah, unsur fungsi juga atau unsur pembentuk fungsi itu ada 3. Yang pertama di sini ada variabel, koefisien, dan konstanta. Maksudnya di setiap fungsi itu terdapat 3 unsur ini. Ada variabel, koefisien, dan konstanta. Contohnya di sini ada Y sama dengan 5 plus 8X. Dari contoh ini, yang termasuk variabel adalah X-nya, yang termasuk koefisien adalah angka 8, dan angka 5 ini termasuk konstantanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena variabel ini adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu yang dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Nah, huruf-huruf Latin yang ada di contoh ini adalah huruf X dan huruf Y. Jadi huruf X dan Y di sini ini termasuk variabel. Selanjutnya, kenapa angka 8 bisa dikatakan sebagai koefisien? Karena koefisien ini adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Nah, tadi di sini yang termasuk variabel adalah X. Dan karena koefisien ini adalah letaknya di depan variabel, maka angka 8 inilah yang termasuk koefisien. Oke. Unsur fungsi yang ketiga ini yaitu ada konstanta. Tadi yang termasuk konstanta adalah angka 5. Mengapa seperti itu? Karena konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sehingga bilangan dan tidak terikat pada suatu variabel tertentu atau tidak berubah-ubah. Nah, angka 5 ini dia berdiri sendiri nih, tidak terkait atau tidak ada variabelnya, dan bentuk ini akan tetap 5 seperti ini, tidak akan berubah-ubah. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi secara umum. Fungsi secara umum itu ada ya seperti ini, yaitu Y sama dengan F dan X. F di sini adalah maksudnya adalah fungsi. Biar lebih jelas lagi, di sini sudah dicontohkan dari Y sama dengan Fx ini bisa dikatakan juga sebagai Y sama dengan AX dan B. Nah, A di sini ini merupakan koefisien karena dia terkait oleh variabel, dan X ini adalah variabelnya, dan B ini adalah konstantanya karena dia berdiri sendiri. Oh iya, kenapa huruf X dan Y ini termasuk variabel? Karena D ini lambangnya huruf Latin ya. Dan kenapa huruf Y juga bisa dikatakan variabel? Dan sebenarnya variabel itu terbagi menjadi 2. Nah, di sini bisa dilihat kalau X ini termasuk variabel independen dan Y ini termasuk variabel dependen. Oke, variabel yang pertama ini ada variabel dependen dulu. Kenapa Y ini disebutkan sebagai variabel dependen? Karena variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh independen.
Nah, variabel independen ini adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen. Jadi, huruf Y ini itu akan dipengaruhi oleh huruf X ini, tetapi huruf X ini yang memengaruhi huruf Y ini. Contohnya ini ada Y sama dengan 3X plus 10. Y ini termasuk variabel dependen, 3 ini termasuk koefisien, X-nya ini adalah variabel independen, dan 10-nya ini adalah konstanta. Selanjutnya di sini ada contoh jika ditanyakan Y-nya. Namun sudah diketahui X-nya. Misalnya tadi ini masih satu soal dengan ini, ada Y sama dengan 3X plus 10, maka Y-nya itu berapa ketika X-nya itu adalah min 6. Jadi kita tinggal menambahkan min 6 ini di X-nya ini. Jadi kita bisa dimasukkan min 6-nya ini, jadi Y sama dengan 3 tanda kurung min 6 plus 10. Nah, 3 dikali min 6 ini adalah min 18 dan ditambah 10. Hasilnya Y-nya ini adalah min 18 ditambah 10, yaitu adalah min 8. Jadi, Y-nya ini adalah min 8. Oke, selanjutnya ini ada contoh fungsi dalam penerapan ekonomi. Misalnya itu ada fungsi permintaan. Nah, hukum permintaan sendiri adalah jika harga suatu barang itu meningkat, maka permintaannya terhadap barang tersebut akan menurun. Namun sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka permintaan barang akan semakin meningkat. Jadi bisa kita lihat di kurva permintaan ini, kalau misalkan harganya itu meningkat, maka jumlah permintaannya itu sedikit. Contohnya, apabila harganya 12.000, maka peminatnya itu hanya 10 orang. Atau ketika harganya turun, ketika harganya 11.000, maka peminatnya akan semakin banyak nih, menjadi 20. Apabila semakin turun drastis, misalkan di sini ada 8.000, maka peminatnya ini menjadi semakin banyak. Di sini peminatnya menjadi 50. Gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi penawaran juga nih. Selain fungsi permintaan, pasti ada sebaliknya, yaitu ada fungsi penawaran. Nah, hukum fungsi penawaran adalah jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang tersebut akan meningkat. Namun, sebaliknya, jika harga suatu barang itu menurun, maka penawaran barang tersebut juga akan semakin menurun. Di sini ada kurva penawarannya juga. Dan tadi apabila harganya itu meningkat, maka peminatnya akan banyak. Contohnya di sini, ketika harganya itu 200, peminatnya itu cuma ada 300. Namun ketika misalnya harganya itu 400, peminatnya di sini semakin banyak menjadi 500. Dan di sini yang paling tinggi itu ketika harganya itu 700, maka di sini peminatnya menjadi 800. Nah, perbedaan kurva permintaan dan penawaran itu adalah ketika kurva penawaran itu dia garisnya ke atas, namun ketika kurva permintaan dia itu garisnya menurun. Seperti itu. Yang terakhir, selain fungsi permintaan dan penawaran, terdapat keseimbangan pasar ini. Keseimbangan pasar ini merupakan pasar suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.
atau ID atau sama dengan QS. ID ini adalah permintaan dan QS ini adalah penawaran. Dan secara grafik, keseimbangan ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Jadi keseimbangannya itu ada di sini, ada di tengah-tengah antara kurva permintaan yang menurun ini dan kurva penawaran yang naik ke atas ini. Ya, cukup sampai sini penjelasan materi tentang fungsi yang dapat saya jelaskan. Untuk kekurangannya atau apabila ada salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.